coba kita balik ya. Nah, ini nggak bisa, tapi kita harus menekan tombol spacebar. Kita lihat, nah seperti itu. Setiap kita tekan, ya dia akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art on Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Oke teman-teman, kita melanjuti materi Coding is Fun untuk materi Coding is Fun 002. Nah, kita selanjutnya akan mengenalkan blok berikutnya, yaitu turn. Ya, di sini ada dua ya, turn ke kanan dan ke kiri ya. Apa bedanya? Ini sama saja, hanya arahnya saja ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau saya klik di sini ya, sprite kucing ini ya, kita kasih nama di sini cat, maka dia akan berputar ke arah kanan. Kalau yang satu lagi ke arah kiri. Itu aja ya, jadi sama saja. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan ini, nilainya positif. Nah, positif 15 derajat arahnya ke kanan. Bagaimana kalau kemudian dia negatif? Apa yang terjadi? Nah, dia ke sebelah kiri. Jadi kalau kanan kita kasih negatif, dia ke kiri. Bagaimana kalau yang ke kiri kita kasih negatif, arahnya kemana? Iya, kebalikan ya. Jadi kalau arah ke kiri, negatifnya ke kanan. Kalau yang kanan kita kasih negatif, arahnya ke kiri. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan, misalnya mau ke kiri kanan, pakai salah satu aja bisa. Ya, misalnya mau ke kanan. Oh, berarti ke kanan ini positifnya adalah ke kanan. Seperti itu. Nah, kalau kita mau bikin berbalik, tinggal kita kasih negatif. Nah, seperti ini ya. Oke, ini pemahamannya. Bagaimana menggunakannya? Nah, kita akan coba pergunakan. Ya, pertama seperti biasa dalam pemrograman kita mengenal sebab akibat. Ya, ada penyebabnya dan ada akibatnya. Apa penyebabnya? Yaitu event. Ya, event atau trigger. Kita bisa coba. Yang lalu kita menggunakan bendera hijau penyebabnya, ya pemicunya atau ya triggernya atau penyebabnya. Nah, jadi ketika diklik bendera hijau dia akan berputar seperti itu ya. Oke, bagaimana kalau dia berputar terus-menerus? Teman-teman masih ingat untuk materi yang lalu? Ya, betul. Kita menggunakan forever. Ya. Jadi forever ini artinya terus-menerus melakukan berputar minus 15 arah kanan. Nah, berarti kalau arah kanan, kalau minus 15 berarti minus 15 berarti ke kiri ya. Kalau kita kasih nilainya 15-nya positif, berarti dia ke kanan. Nah, seperti ini. Ya, oke. Sekarang kita gabungkan ini, berarti kalau kita klik bendera hijau, nah kucing ini berputar. Oke ya. Lalu saya akan kenalkan lagi minggu lalu, untuk materi yang lalu kita menggunakan bendera hijau ini. Sekarang kita coba untuk event berikutnya, yaitu when space. Nah, ini kita simpan ya. Nah, ini artinya ketika spacebar, tombol spacebar pada keyboard teman-teman ditekan, maka akan berputar 15 derajat terus menerus ya, seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Oke, kalau di stop, nah gitu. Kalau di start, sini bendera hijau jalan nggak? Nah, nggak jalan ya, dia tidak jalan. Sebab apa? Pemicunya bukan bendera hijau tapi spacebar. Nah, seperti itu ya. Stop. Oke. Ya, jadi pemicunya, penyebabnya di sini adalah spacebar. Nah, spacebar ini bisa kita ganti.
teman-teman bisa kita ganti arah panah atas, bawah, dan semua yang ada tombol dalam keyboard di sini ya. Jadi mau ganti huruf A misalnya. Jadi kalau kita tekan huruf A, maka dia akan bekerja ya, dia akan menjalankan program di bawahnya, yaitu apa? Berputar terus-menerus. Nah, di stop sini. Oke, saya akan jelaskan dalam pemrograman di Scratch ini ya. Jadi program itu berjalannya urutannya dari atas ke bawah ya teman-teman ya. Dari ini yang pertama, lalu yang keduanya forever ini, lalu ketiganya ini. Nah, kalau begini ini artinya ketika tombol A ditekan, maka dia akan menjalankan program terus-menerus seperti ini. Ya, kalau ditekan A terus-menerus. Loh, kok nggak ada apa-apa? Ya, karena kita belum melakukan, programnya belum lengkap. Dia baru menyuruh tekan A terus-menerus. Terus-menerusnya apa? Nggak ada apa-apa. Nah, kita harus tentukan apa? Terus-menerusnya adalah berputar. Maka kalau kita tekan huruf A, maka dia akan berputar terus-menerus. Oke? Nah, demikian materi kali ini untuk pengenalan turn ya. Seperti itu penggunaannya. Seperti tadi, kalau kita kasih minus berarti dia kebalikannya dari arah kanan ya. Maka ditekan huruf A. Ya, kalau kita tekan huruf A di sini, maka dia akan berputar ke arah kiri ya, karena minus ya. Nah, kita stop, kita klik saja. Oke, selanjutnya kita akan kenalkan event berikutnya ya. Tadi space, kita milih tombol di sini ya, sudah ada ya. Kita kenalkan yang ketiga di sini adalah when the sprite click, artinya ketika sprite kucing ini ya, jadi objek kucing ini ya, objek kucing ini dinamakan sprite. Nah, ini ya, namanya adalah cat. Nah, jadi di sini dia bilang ketika sprite ini ditekan. Nah, jadi ketika kucing ini ditekan ya, nih ditekan sama mouse pointer kita, maka dia akan berputar. Nah, ya. Sekarang kita gabungkan, teman-teman bisa lihat. Tuh. Ya. Stop. Nah, diklik lagi kucingnya. Oke. Seperti itu ya, teman-teman paham? Klik ini adalah ketika sprite-nya ditekan. Sekarang berikutnya go to random posisi. Nah, go to random posisi ini ya, seperti pada materi pertama, kita ingat posisi kucing ini bisa di mana saja ya. Posisi ini dia akan membaca X dan Y-nya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang pelajaran pertama kemarin kita menentukan posisinya ya, misal sini 0, ini 0, maka kucingnya ada di tengah-tengah sini ya. Sudutnya ini minus 63. Jadi kalau mau kita bikin 90, maka arahnya ke sini. Oke ya. Nah, posisi random, go to random posisi ini adalah go to ya. Kalau di sini go to-nya ada X, Y-nya posisi 00. Kalau ini X, Y-nya akan ngacak ya. Kita perhatikan, saya klik. Nah, lihat ya, kucing ini ada di kanan atas. Saya klik lagi, nah ada di bawah. Nah, ini akan bergerak mengacak. Nah, random ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita gunakan dalam pemrograman rangkaian program, kita bisa buat seperti ini. Pertama, kita taruh posisi go to random posisinya. Jadi ketika nanti nih tombol space-nya kita tekan, posisi kucingnya mengacak. Seperti itu ya. Lalu kalau kemudian melakukan berputar misalnya di sini, maka coba kita lakukan ya. Nah, ini nggak bisa, tapi kita harus menekan tombol spacebar. Kita lihat, nah seperti itu. Setiap kita tekan ya, dia akan posisinya ngacak ya. Kita stop, kita tekan lagi spacebar, kita lihat, oh dia pindah di sana. Kita stop, kita tekan lagi. Nah, seperti itu ya. Stop, tekan lagi. Nah ya, jadi ketika ditekan spacebarnya, dia akan pada posisi acak, lalu kemudian melakukan gerakan
berputar. Oke, untuk kali ini materi 002 sampai di sini. Teman-teman bisa mencoba untuk mempelajarinya dan coba teman-teman bisa mencobanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.